Oke teman-teman, salam jumpa. Sudah lama saya tidak membuat video seperti ini. Kali ini saya ingin menyambung video-video sebelumnya, karena sebelumnya banyak kesibukan di sisi konsultasi maupun training-training yang saya lakukan. Nah, ada pertanyaan dari video YouTube kami, salah satunya adalah terkait manajer cabang yang mengatakan bahwa timnya tidak selalu akur dan banyak konflik di dalam pekerjaannya. Nah, pertanyaan ini perlu saya jawab panjang di video ini. Ya, kalau melihat pertanyaan tadi itu tentunya kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi identifikasi terlebih dahulu apakah di toko retail yang sedang dipimpin oleh manajer cabang tersebut sudah ada semacam uraian pekerjaan untuk masing-masing karyawan atau itu belum ada, karena sebab-sebab konflik itu muncul karena adanya pekerjaan-pekerjaan tugas pemenang tanggung jawab yang tumpang tindih. Nah, oleh sebab itu harus perlu dicek terlebih dahulu apakah sudah ada job desk atau uraian pekerjaan yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, tentunya kita juga harus perlu memahami bahwa karyawan ini kan kalau misalnya yang baru terutama ya, perlu namanya pembimbingan atau training. Nah, trainingnya mungkin salah satunya adalah team building. Bagaimana membangun tim di dalam suatu lingkungan organisasi, ya khususnya misalnya kalau di retail kan ada tim pramuniaga yang melayani para customer yang datang ke lokasi toko misalnya. Nah, itu perlu yang namanya sinergi, jadi saling bekerja tim. Nah, ini perlu pelatihan. Nah, pelatihannya salah satunya adalah team building. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kalau ingin rapi dalam organisasi, tentunya dalam pekerjaan itu ada yang namanya SOP. Nah, SOP ini sangat penting untuk mengatur masing-masing fungsi jabatan di dalam organisasi agar masing-masing memiliki tanggung jawab, wewenang, tugas tanggung jawab dan wewenang yang masing-masing itu akan mengerjakan sesuai pekerjaannya. Nah, kekacauan itu kemungkinan terjadi karena di sisi perusahaan tidak menyediakan hal yang ketiga itu. Jadi yang pertama mungkin uraian pekerjaan, yang kedua adalah trainingnya, ya kan, yang ketiga SOP-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah solusi yang mungkin bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang saat ini bekerja di industri retail ya khususnya. Itu adalah jawaban yang kalau saya jawab lewat ketikan di YouTube, nah itu tidak memungkinkan karena sangat banyak sekali. Next, ini ada satu lagi pertanyaan ya, pertanyaan terkait industri yang terkait dengan distribusi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau membuat distributor, apakah perlu CV, PT, atau badan hukum yang akan kita gunakan ketika membuat distributor? Nah, tentunya kita harus analisa terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau mendirikan distributor itu tentunya ada keterkaitan ya. Yang pertama, kita harus tahu suppliernya itu dari mana. Kalau supplier asing ya tentunya kita butuh yang namanya badan hukum, CV, PT atau PT. Nah, kalau kita ingin distributornya ingin mendapat supplier yang cukup bagus, ya tentunya kita harus siapkan badan hukum, karena badan hukum ini nanti koneksinya adalah selain supplier, tentunya di sisi perpajakan. Nah, perpajakan apa yang nantinya yang terkait perpajakan pembelian barang, ada namanya PPN masukan. Nah, kemudian badan hukum ini akan juga mengurus yang namanya PKP. Nah, PKP itu perusahaan kena pajak. Nah, kalau misalnya perusahaan kena pajak, tentunya PPN yang sudah masuk tadi itu akan kita keluarkan, untuk diteruskan kepada para pembeli barang pada distributor. Nah, itu urutannya ya, yang membuat kenapa perusahaan ini perlu yang namanya badan hukum, CV atau PT. Cuma mungkin ada yang bertanya, apa bedanya CV dan PT? Nah, CV itu adalah kumpulan orang-orang. Nah, kumpulan orang-orang di mana di situ ada yang namanya visi misi yang sama di dalam satu perusahaan. Sementara itu untuk PT adalah kumpulan modal.
Nah, di mana di situ terkumpul modal-modal dari berbagai investor yang menyelenggarakan usaha, yang salah satunya adalah distributor ini. Jadi kalau ditanya perlu nggak badan hukum, CV atau PT? Perlu. Jadi itu mungkin kita sarankan agar apa? Untuk mendapatkan supplier akan lebih mudah dibanding kalau kita tidak memiliki badan hukum berupa CV maupun PT. Itu jawaban yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ya kalau kita mau bisnis distributor. Nah, seperti itu. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan yang terkait distributor tadi. Misalnya kalau kita tidak menggunakan CV atau PT, nah apa yang bisa kita lakukan kalau kita masih tetap memiliki keinginan menjadi distributor? Nah, kalau saya akan memberikan solusi, kalau Anda memang tidak atau mungkin belum mau mengurus CV maupun PT, tapi memiliki keinginan untuk jadi distributor. Oke, untuk jadi distributor itu tidak harus skalanya besar terlebih dahulu. Karena di dalam membuat distributor itu tentunya ada yang namanya strategi ya. Strategi untuk mencari supplier yang cukup besar itu tidak mudah kita temukan sebelum kita memiliki yang namanya usaha mandiri sebelumnya. Nah, usaha mandiri itu apa? Salah satunya adalah grosir keliling. Nah, grosir keliling inilah yang menjawab teman-teman untuk ke depan menjadi distributor besar dengan berbadan hukum tadi. Jadi menggunakan CV maupun PT untuk menjadi distributor yang skalanya lebih gede. Tapi untuk kalau kita tidak memiliki PT maupun CV, nah kita bisa menjadi grosir keliling. Nah, grosir keliling itu secara cara kerjanya mirip dengan distributor. Ada sales people-nya, ada admin, juga ada bagian delivery, ada kendaraan dan ada gudang. Sama. Cuma di sini mungkin lebih secara organisasi mungkin masih organisasinya owner itu sendiri tanpa memiliki partner kerja. Yang nantinya kalau di PT itu kan pasti ada beberapa partner kerja, mungkin 2-3 orang yang mendirikan perusahaan distributor, istilahnya mungkin kongsi, nah seperti itu, kongsi dengan membuka PT. Tapi kalau mandiri sendiri saja tanpa PT maupun CV juga boleh. Cuma nanti yang perlu dipikirkan adalah masalah perpajakan, karena perpajakan itu juga harus dikonekin ya. Jadi kalau kita usaha mandiri ya nanti perpajakannya nanti seperti apa itu perlu diatur, karena ada yang namanya PPN masuk, PPN keluar. Nah, apakah nanti grosir keliling ini bentuknya PKP atau seperti apa? Nah, itu nanti yang perlu dipahami kalau kita sedang membuat distributor tapi bentuknya lebih kecil seperti grosir keliling. Itu teman-teman yang mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan yang terkait kalau nggak punya CV maupun PT, lah gimana Pak kalau kita ingin tetap jadi distributor? Nah, salah satu alternatifnya adalah menjadi grosir keliling untuk di tahap awalnya. Nah, setelah itu baru kita mengurus CV dan PT untuk kelanjutan bisnis yang terkait distribusi tersebut. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube kami. Yang pertama ini mungkin absen karena kesibukan saya sebagai konsultan maupun sebagai trainer di bidang pemasaran, maupun yang terakhir ini banyak di dunia digital marketing ya. Oke, terima kasih.